Oke, selamat siang. Mari kita mulai kelas kita. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami akan mulai kelas kami. Tolong kami, Bapa, supaya kami boleh mengerti. Tolong Tuhan berkati anak-anak Tuhan yang sementara mempelajari kebenaran firman Tuhan untuk kebaikan kami, supaya kami boleh diubahkan menjadi orang yang lebih baik, yang lebih mengasihi dan menuruti Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Saat ini kita akan mempelajari pelajaran lanjutan mengenai talenta atau bakat. Nah, apa itu talenta atau bakat? Di pertemuan lalu saya sudah memberikan instruksi untuk membaca Matius pasal yang ke-25 mengenai perumpamaan talenta. Nah, kita sudah mempelajari kan, Tuhan memberikan talenta kepada satu orang yang ada 5 talenta, ada 2 talenta, ada 1 talenta. Yang punya 5 dikembangkan jadi lebih banyak lagi. Yang punya 2 talenta dikembangkan. Nah, yang punya 1 talenta doang, dia merasa tidak senang dengan talentanya, dia kubur dan akhirnya Tuhan menghukum dia. Nah, kita akan lihat sedikit lebih dalam tentang talenta. Nah, pasti adik-adik sudah memiliki talenta dan sementara mengembangkan talentanya. Mungkin dari antara kita ada yang bisa menyanyi seperti di sini. Ada yang hobi melukis. Nah, ada yang hobi olahraga. Kebanyakan yang suka olahraga ini cowok-cowok biasanya. Meskipun juga perempuan-perempuan juga banyak yang berolahraga. Ada yang main baseball, ada yang main bola kaki, basket, pingpong, bulu tangkis, tenis. Banyak talenta. Ada talenta berbicara, talenta mengendarai mobil, motor, semuanya, talenta memasak. Itu talenta. Ada banyak sekali talenta. Mari kita lihat. Selanjutnya, talenta merupakan suatu kemampuan khusus yang Tuhan berikan, yang Tuhan anugerahkan kepada manusia. Nah, perlu diketahui bahwa talenta yang kita punya itu berasal daripada Tuhan. Tuhan yang mengaruniakan talenta itu kepada kita. Nah, mari kita lihat. Talenta itu ada 2 macam, adik-adik. Ada 2 macam. Yang pertama, jenis yang pertama adalah talenta itu adalah bawaan sejak lahir. Apa itu bawaan sejak lahir? Nah, ini adalah anugerah khusus. Dan gak semua orang punya kemampuan yang tidak perlu dilatih, tapi jago. Nah, sering kan kita lihat, ini orang kok gak pernah latihan, tapi kok jago dia. Dia hebat, berbakat. Contohnya, dia bisa bernyanyi. Dia bisa ngomong di depan orang banyak, pidato, berkhotbah. Nah, seringkali talenta tersebut sudah ada dari lahir. Maksudnya, genetiknya memiliki karunia dari sejak lahirnya. Jadi dia nggak perlu berlatih. Tapi perlu juga latihan untuk memperdalam, memperluas talenta atau bakat yang dimiliki. Oke, talenta yang pertama adalah bawaan sejak lahir. Talenta yang kedua adalah kebiasaan yang sering dilatih. Kita semua seperti ini kebanyakan. Kemampuan yang perlu dilatih, diasah dengan usaha keras. Tekun supaya dapat talenta ini. Tekun untuk bisa memperoleh bakat tertentu. Contohnya seperti menari, olahraga, main musik. Nah, itu kan perlu latihan. Kalau kita nggak latihan menari, bagaimana bisa menari? Beda kalau misalnya bawaan dari lahir kan nyanyi suara kita. Pita suara kita ini kan sudah dari lahir. Dari kita masih di dalam perut ini sudah ada pita suara kita. Dan itu karunia dari lahir kita. Sedangkan kalau seperti main musik, main gitar itu kan perlu latihan. Nah, itu dia. 2 jenis itu. Selanjutnya. Di dalam firman Tuhan, dalam Matius pasal 25 ayat 14-30, Allah menginginkan kita untuk mengembangkan talenta kita. Masing-masing yang telah diberikan Allah menurut kesanggupan kita. Jadi Tuhan itu memberikan kita talenta, mau 1 ataupun 2 ataupun banyak, itu untuk dikembangkan, gunanya untuk dikembangkan. Tuhan ingin kita mengembangkan talenta kita, memperbanyak talenta kita. Untuk kepujian nama Tuhan tentunya. Talenta itu bisa bawaan sejak lahir maupun talenta yang perlu dilatih yang tadi sudah kita bahas. Jadi kita nggak boleh punya talenta terus kita nggak gunakan. Talenta yang kita punya nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Seperti di Matius pasal 25 ayat 19, hamba-hamba ini yang diberikan talenta ini, 3 hamba ini, 2 mendapatkan upah dan 1 mendapatkan hukuman karena dia tidak bisa mempertanggungjawabkan talenta yang telah diberikan.
Jika tidak digunakan, nah kita lihat ini. Jika tidak digunakan dan dikembangkan, maka Allah akan mengambil talenta itu dan memberikan hukuman pada kita. Kalau kita nggak mau mengembangkan talenta, Tuhan akan ambil talenta kita. Kita nggak mau menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan, kita nggak mau mengembangkan talenta kita, Tuhan akan ambil tuh. Dan banyak orang yang kehilangan talentanya karena dia tidak mau mengembangkannya, tidak mau dipakai lagi. Seperti pisau, kalau nggak digunakan dia tumpul, tapi kalau sering digunakan, dia tetap bagus. Apakah talenta tersebut dapat dikembangkan? Nah, dapat dikembangkan atau tidak? Jelas bisa dikembangkan. Kenapa? Karena kita dilahirkan di dunia ini ada maksud dan tujuan Tuhan. Dengan dibekali suatu bakat atau talenta tertentu dengan tujuan tertentu pula. Kita lahir di dunia itu punya bakat. Adik-adik perlu mengetahui ini. Bahwa adik-adik kita semua yang lahir di bumi memiliki bakat dan talenta yang diberikan Tuhan. Tidak ada manusia yang tidak punya talenta. Saya dan kalian semua punya talenta. Dan tugas kita adalah mengembangkan talenta itu untuk Tuhan. Nah, ada upahnya. Ada upah bagi orang yang menjalankan, mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Apa itu? Yang pertama, ini berdasarkan kitab Matius pasal 25 ya. Disebut hamba yang baik dan setia. Nah, kalau kita mengembangkan talenta kita untuk Tuhan, kita akan disebut hamba yang baik dan yang setia. Wah, hebat ya. Yang kedua, kalau kita mengembangkan talenta kita untuk Tuhan, kita akan diberi tanggung jawab yang lebih besar. Otomatis berkatnya lebih banyak. Kalau kita punya tanggung jawab sedikit, otomatis berkatnya cuma sedikit. Nah, kalau kita mengembangkan talenta kita, tanggung jawab kita akan diberikan lebih oleh Tuhan, dan berkatnya akan lebih. Wah, luar biasa. Siapa yang mau mendapatkan berkat banyak? Siapa yang mau mendapatkan berkat banyak? Kita harus mengembangkan talenta kita untuk Tuhan. Yang ketiga, masuk dalam kebahagiaan Allah. Maksudnya apa? Kita akan masuk ke dalam surga. Tuhan bilang dalam Matius 25 ayat 23. Orang yang mengembangkan talentanya, hamba yang mengembangkan, memaksimalkan talentanya, akan menerima kebahagiaan di surga. Yang keempat, orang yang mengembangkan talenta yang diberikan, kalau kita punya talenta dan kita kembangkan, otomatis diberi talenta yang lain. Akan banyak talenta yang kita miliki dalam Matius 25 ayat 28. Selanjutnya, upah bagi yang tidak menjalankan atau mengembangkan talenta yang diberikan oleh Tuhan. Ada ganjarannya kalau kita nggak mau mengembangkan talenta. Pertama, disebut hamba yang malas dan jahat. Yang kedua, talenta tersebut ditarik kembali dan diberikan kepada orang lain. Nah, bahaya kan? Kita dibilang jahat karena kita nggak mau melayani Tuhan dengan talenta kita. Kita nggak mau melayani Tuhan dengan bakat yang kita miliki. Kita jahat. Yang kedua, talenta tersebut ditarik kembali dan diberikan kepada orang lain. Dan yang ketiga, masuk ke dalam kegelapan yang paling gelap. Apa itu? Neraka. Kalau kita nggak mau melayani Tuhan dengan talenta kita nggak mau melayani Tuhan dengan bakat yang kita miliki, kita nggak akan bisa masuk surga. Neraka tempat kita. Firman Tuhan berkata seperti itu. Kesimpulannya adalah pergunakanlah dan kembangkanlah talenta yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kehendak dan rencana Allah terhadap hidup kita. Gunakan talenta kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Menyanyilah untuk Tuhan. Kalau punya bakat menyanyi, berolahragalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Visi kita kuat, kita pakai untuk melayani Tuhan. Apapun bakat kita yang kita miliki, kita harus kembangkan dan gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.